Faktanya, jumlah orang kaya di Indonesia itu sangat sedikit. Ini bukan sekedar bualan saja, tapi memang sebuah fakta yang dirilis oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, bahwa orang yang punya saldo di atas 1 miliar hanya 225.000 orang saja. Sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 286 juta. Kenapa ini terjadi? Sebetulnya kondisi ini adalah sistemik atau kemiskinan terstruktur. Kita bahas di audio video kali ini. Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan suara saya di YouTube ini, Cahaya Kehidupan. Sebuah channel yang memberikan inspirasi, memberikan pencerahan kepada banyak orang tentang bagaimana hidup yang menyenangkan. Saya ingin kembali mengulas sebuah fakta, orang kaya itu sedikit. Tidak banyak orang yang punya saldo di atas 1 miliar. Alhamdulillah saya masuk di golongan yang sedikit itu. Kenapa ini terjadi? Apakah kurang bekerja keras, kurang banting tulang, kurang kerja dari pagi sampai malam? Bukan itu. Sebetulnya ini terjadi karena kemiskinan di negara kita itu sudah menjadi sistemik, sudah menjadi terstruktur, ya. Sudah menjadi warisan yang harus diputus polanya. Gini deh, ketika seseorang lahir dari keluarga miskin, dia punya keluarga yang miskin. Mentalnya, mental miskin. Mindsetnya, mindset miskin. Disuruh untuk bekerja keras, disuruh untuk bekerja banting tulang untuk dapat uang. Tidak diajarkan bagaimana membuat uang yang bekerja, tapi sibuk untuk bekerja keras. Dari kecil yang diajarkan adalah bekerja, bekerja, dan bekerja. Sementara anaknya orang kaya dari kecil itu diajari untuk berpikir yang kreatif, berpikir yang bebas, berpikir tanpa takut besok makan apa, berpikir untuk bebas maumu apa. Sehingga dua kondisi ini tentu tidak bisa dibandingkan. Disebut sebagai privilege anaknya orang kaya. Kenapa? Dari kecil sudah menikmati mindset-mindset tentang kekayaan. Yang anaknya orang miskin dari kecil mindsetnya miskin semua. Lalu bagaimana caranya supaya orang yang di zona miskin ini berpindah ke zona yang kaya? Caranya sangat mudah. Tinggal pindah saja. Anda perlu mencari teman-teman yang sudah di zona yang kaya tadi. Ajak ngopi mereka, bayari ngopinya mereka. Anda traktir mereka ngopi. Berani atau tidak? Kalau Anda tidak berani, berarti Anda tidak mau untuk kaya. Ini paling gampang sebetulnya. Paling gampang untuk memutus kemiskinan terstruktur dari negara kita. Yang miskin harus berani bertemu dengan orang kaya. Yang miskin harus berani untuk masuk ke zona-zona orang kaya. Anda bayari orang-orang kaya. Anda ajak ngopi orang kayanya. Jangan mau kalau Anda dibayari. Kenapa? Kalau Anda masih senang dibayari, itu namanya itu masih Anda nyaman dengan mindset miskinnya. Sementara dia yang kaya, dia malah makin kaya. Kenapa? Dia makin membayar. Semakin dia makin percaya diri, semakin kaya. Semakin orang kaya itu mentraktir orang, dia semakin pede bahwa saya bisa bayari orang. Itu sebetulnya. Ketika saya ngajak makan teman-teman saya gitu ya, teman-teman saya kantor, teman-teman saya dosen, teman saya SD gitu. Saya yang bayari dan saya
makin pede bahwa, oh saya tentu lebih hebat, saya tentu bisa membayari mereka. Nah, itu yang membuat jadi makin kaya sebetulnya. Sebaliknya, teman-teman yang mindsetnya miskin senang dibayari, senang nyari gratisan, senang untuk dikasihani, sibuk nyari bantuan, sibuk nyari sesuatu yang ya dikasihani. Akhirnya apa? Ini menjadi sistemik, terstruktur, terus jadi miskin. Jadi mau tetap susah atau mau pindah ke zona yang kaya? Kalau Anda lahir dari keluarga yang miskin, tinggal di lingkungan miskin, maaf, sampai mati Anda tetap miskin. Itu bukan takdir Tuhan, itu kebodohan Anda sebetulnya. Sekali lagi, Tuhan membuat takdirnya Anda lahir jadi manusia. Tapi kalau Anda mati sebagai manusia yang miskin, itu bukan karena Tuhan sudah menakdirkan Anda miskin, tapi karena Anda tidak mau berpikir, tidak mau merubah diri Anda. Saya juga tidak dilahirkan di keluarga yang kaya-kaya banget. Kedua orang tua saya adalah PNS. Tapi saya punya impian, saya harus jadi orang yang kaya di keluarga saya. Sehingga ketika kuliah, saya berani untuk masuk ke zona-zonanya orang kaya. Saya ketemu dengan Bob Sadino waktu itu kuliah, saya ketemu dengan Pak Purdi Chandra, saya ketemu dengan Pak Andri Wongso. Saya berani untuk masuk ke zona-zonanya orang kaya. Saya masuk ke teman-teman saya yang kaya. Saya bayari makannya. Dan ini sekarang saya ajarkan kepada Anda. Cukup simple sebetulnya, tapi butuh membongkar mindset, butuh untuk keberanian, dan orang kaya juga tidak mau Anda bayari. Jadi Anda harus berani bernegosiasi kepada mereka bahwa saya yang bayari Anda. Itu baru Anda nanti naik levelnya dari orang yang tidak punya uang, orang yang biasa saja, menjadi orang yang punya saldo miliaran dan masuk ke golongan yang sedikit. Ingat, Tuhan tidak mengubah diri Anda kalau Anda tidak mau merubah. Jangan sibuk menyalahkan Tuhan. Jangan sibuk menganggap ini sudah takdirnya saya miskin. Bukan. Anda lahir di keluarga miskin itu takdir. Tapi kalau Anda mati tetap miskin, itu kebodohan Anda. Dan ingat, video ini sudah hadir ke layar Anda, dan ini adalah jalan dari Tuhan. Sadari ini dan renungkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.